Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Wina Friliana Dan saya Sofri Nurhandayani. Kami dari mahasiswi Universitas Budi Dharma. Saat ini kami ingin mewawancarai salah satu pimpinan di PT Indiscon Yagatama Semesta atau Mayora Group. Samping saya di sini sekarang sudah ada pimpinan salah satu perusahaan di Mayora Group, yaitu Bapak Suherli. Selamat pagi Pak Suherli. Pagi, sehat selalu. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di wawancara kali ini. Pak Suherli, saya ingin bertanya, kira-kira Bapak di sini tuh sudah kerja berapa tahun dan jabatan Bapak saat ini tuh apa sih Pak? Saya bekerja sudah lebih dari 30 tahun ya. Tepatnya 31 tahun 3 bulan. Jadi kayaknya lamanya saya kerja lebih lama saya dari umur kalian ya. Sudah lama sekali berarti ya Pak ya. Senior. Jabatan Bapak saat ini apa Pak? Saya sekarang menempati jabatan sebagai kepala bagian pajak. Apa kalau bagian pajak? Baik Pak, sebagai kepala bagian pajak nih, menurut Bapak apa sih itu kepemimpinan? Pemimpin itu pembimbing, panutannya. Jadi namanya pemimpin itu orang yang sebenarnya diikuti, diidolakan, yang dipercaya untuk memimpin dan bisa membawa bawahannya atau pengikutnya ke arah yang lebih baik. Seorang pemimpin seperti itu ya. Nah, selama Bapak menjadi manajer pajak ini, tipe kepemimpinan apa sih Pak yang Bapak terapkan untuk memimpin tim Bapak? Saya pernah baru baca beberapa, saya suka yang demokrasi terpimpin. Jadi saya menerima saran, kritik, dan pendapat bawahan. Karena nggak selalu atasan benar dan bawahan salah loh. Kadang karena kita terlalu lama memimpin, kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita agak menyimpang dari rel. Nah, bawahanlah yang akan mengingatkan. Jadi kita harus terbuka. Kalau memang itu saran itu baik, meskipun dari bawahan ya, kita terima. Yang penting ke arah untuk yang lebih baik. Untuk perusahaan ya Pak ya. Gitu. Iya, bisakah Bapak memberi contoh atau pengalaman Bapak dalam menggunakan kepemimpinan tersebut untuk mempengaruhi tim Bapak? Contohnya gini, apabila kita menginginkan sesuatu, misalkan mencanangkan tidak boleh telat, harus datang pagi. Kita sebagai pimpinan harus memberi contoh yang baik. Kita datang pagi dulu, ya kan? Kita bekerja harus tuntas dari A sampai Z. Saya di pajak, misalkan. Finish dari pajak ada lapor. Sebelum lapor kita harus bayar. Sebelum bayar kita harus hitung. Jadi saya selalu terapkan ke anak buah saya. Kalau kerja jangan setengah-setengah, tuntas. Dari pertama recon dengan GL, lalu apakah pasal-pasal yang akan dibayar itu sudah benar, lalu terus bayarnya diikuti, apakah angkanya sudah benar. Tidak putus sampai di situ. Kadang kan kita sebagai orang pajak ya udah bayar. Kita ikuti apakah sudah sampai ke level mana persetujuan dari istilah voucher yang kita ajukan bayar. Terus diikuti ada hambatan di mana. Sampai terakhir dibayar pun kita harus lapor dan terus diikuti sampai lapor, sampai tuntas, sampai finish. Dengan budaya kerja seperti itu di tim saya, jadi tidak ada setengah-setengah, harus tuntas supaya tidak ada kalau di pajak kan ada denda ya, tidak ada denda dan tidak ada kesalahan, minimal tidak ada kesalahan lah ya, sampai 98% lah ya. Jadi menghindari kesalahan yang tidak perlu. Jadi bawahan itu emang cerminan dari atasannya itu gimana ya Pak ya? Setuju. Oke, gimana sih Pak kalau misalkan di tim Bapak nih misalkan ada perbedaan pendapat di antara setiap stafnya gitu, konflik, itu gimana cara Bapak menangani hal tersebut? Dalam suatu organisasi ataupun kelompok sebenarnya ada perbedaan itu hal biasa ya. Betul. Beda pendapat. Kalau menurut saya, apabila beda pendapat kita mesti duduk bareng. Kita cari solusi bersama. Yang penting kita tentukan, kalau saya pajak aturan mana yang dituju. Baru kita rembuk menurut pandangan staf saya yang satu menyikapi aturan ini seperti apa, staf saya kedua seperti apa. Nah baru kita rundingkan sama-sama.
uh, tidak lupa kita cari second opinion dari pihak lain gitu ya. Sebab kalau kita nggak ada satu aturan atau satu kebenarannya, satu kebenaran, perbedaan itu akan terus berlanjut dan akan jadi debat kusir, masing-masing merasa benar gitu. Iya, jadi harus benar-benar dibicarakan gitu ya Pak ya. Betul. Kalau Bapak sebagai kepala bagian pajak nih, bagaimana sih Bapak membangun hubungan baik antara tim Bapak dengan divisi lainnya? Ya, di pajak tuh kompleks ya, hubungannya dengan finance, dengan kalau dari luar tuh dari pelanggan, dari vendor, gitu, supplier ya. Katakanlah di lingkungan kita untuk finance divisi lain. Sebenarnya kita harus menjalin hubungan saling menghargai, saling mengerti. Misalkan gini, tujuan mereka kan misalnya finance harus segera melakukan tagihan. Untuk tagihan itu mereka perlu invoice, lampiran, dan salah satu waktu pajak. Mereka dikejar untuk segera bayar supaya cash flow perusahaan tidak terganggu. Tapi kita beri pengertian juga ke mereka bahwa faktur pajak diterbitkan pun dengan sistem, dengan koneksi internet, dengan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi apabila kita saling mengerti, kenapa sih tertunda waktu pajak? Kita nggak harus memberi pengertian mereka bahwa ini tertunda bukan dari kita, tapi dari sistemnya. Mohon sabar gitu kan. Jadi saya bilang ke tim, apabila ada hambatan di sistem DJP, segera informasikan ke tim finance bahwa agak terhambat untuk penerbitan faktur. Mohon pengertiannya. Jadi kita harus saling mengerti satu sama lain kebutuhan masing-masing agar tidak ada terjadi gap ya, salah pahaman bahwa kita dihambat, kita merasa dihambat, mereka menghambat. Itu tidak. Kenapa? Kita terbuka. Iya, karena sistemnya juga ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana sih Pak kalau misalkan nih Bapak membangun budaya kerja yang mendukung, di mana tim Bapak itu merasa dihargai dan didengar gitu pendapatnya. Kan sekarang kan banyak atasan yang emang nggak ngedenger kan apa sih pendapat bawahannya, atau apa nggak pernah ngehargain bawahannya gitu. Nah, gimana tuh Bapak cara membangun tim Bapak biar membangun budaya kerja seperti itu? Di saya, saran saya ya, sebagai seorang pimpinan ya, jangan pelit untuk memberikan pujian terhadap bawahan. Apabila dia berprestasi, berhasil, jangan sungkan untuk memberikan pujian ke mereka. Tapi juga jangan sungkan memberi teguran bahwa mereka melakukan kesalahan. Di saya minimal setahun 2 kali saya makan besar dengan staf-staf saya, biasanya pada bulan puasa dan pada saat dapat reward ya, bonus dari perusahaan. Itu saya ajak mereka makan besar. Makan besar dari ini kita ke restoran yang mahal gitu, makan sepuasnya. Kenapa? Akan menjadi hubungan sosial, menjalin hubungan sosial antara kita sebagai atasan dengan bawahan. Disitulah bisa kita melihat karakter mereka yang asli kadang-kadang. Kan kalau di kantor tuh mereka jaga image ya, tapi kalau di luar kita bisa lihat beda lagi. Jadi seperti bapak dan anak gitu. Dengan begitu kan akan terjadi kekompakan di antara kita gitu. Dan iya, puji syukur sampai sekarang mereka bawahan saya tuh kompak dan mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau memang harus lembur ya mereka lembur dengan sukarela gitu. Misalkan nih ada salah satu staf Bapak yang melakukan kesalahan yang cukup fatal, apa yang akan Bapak lakukan terhadap staf tersebut? Setiap orang mungkin pernah melakukan kesalahan. Betul. Tapi kita lihat kadarnya, apakah kesalahan tersebut karena ketidaktahuan atau karena sengaja dan berulang-ulang. Ada istilah keledai aja tidak akan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ya masa kita kalah sama keledai ya. Jadi kalau misalkan mereka melakukan kesalahan, saya akan mendekatkan gini. Apabila kesalahan tersebut dilakukan karena ketidaktahuan, kita terapkan coaching and counseling, pelatihan. Ya, jadi coaching itu pelatihan. Apa kamu salah karena apa? Oh, karena saya tidak tahu Pak, harus begini. Ya kita latih. Apa mereka tidak dikasih tahu cara kerja sebelumnya dari senior sebelumnya, atau cara kerja mereka tuh nggak praktis dan efisien. Tapi kalau kesalahan itu sering dan berulang, kita konseling, kita panggil secara pribadi, kita tanya, kenapa kamu sering melakukan hal yang sama? Ada masalah apa di keluarga? Ada masalah di dalam diri kamu? Karena biasanya
hasil kerja apa pikiran tuh mempengaruhi hasil kerja. Apabila mungkin dia ada masalah di keluarga, nah itu dibawa sampai jarang ada orang yang bisa menempatkan masalah keluarga di kantor beda, tapi tetap terbawa. Akhirnya mereka melakukan kesalahan yang memang nggak harus ya. Nah kita harus lakukan coaching and counseling. Kita counseling mereka, kita ajak bicara seolah-olah kita tuh orang tua mereka. Ada apa? Yuk kita selesaikan sama-sama. Tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Betul. Pendekatan dulu. Betul. Ke Pendekatan. tersebut ya. Iya. Alasannya tuh apa mereka berbuat kesalahan. Iya. Nah, Bapak, di dalam teori kepemimpinan ini kan ada yang namanya gender approach ya Pak. Gender approach itu di mana pandangan wanita yang dulunya tuh sebagai bawahan laki-laki nih. Nah, sekarang berubah jadi pandangan wanita bisa memimpin seperti laki-laki. Nah, itu gimana sih Pak menurut pandangan Bapak tentang hal itu? Menurut saya siapapun pimpinannya oke aja ya, mau wanita, laki-laki ya. Dan di kita sudah banyak wanita yang berprestasi. Ibu Sri Mulyani, Ibu Puan, Ibu Menteri Kelautan Perikanan mantan, Sri Budi, ya kan? Mereka wanita-wanita perkasa loh, Sri Kandi loh. Mereka bisa memimpin loh dengan sukses. Dan asal diketahui, staff saya sekarang wanita. Semua wanita. Semua ya. Saya nggak mau anak gender. Cowok kalau kerja lelet buat apa gitu kan? Tapi sampai saat ini staff saya itu, maaf jika membandingkan dengan laki-laki yang biasa-biasa aja gitu ya, staff saya biasa aja. Mereka lebih unggul ya. Lebih cermat, lebih teliti pokoknya. Saya nyaman dengan keadaan itu. Saya nggak mana bahwa cowok pasti begini, cewek pasti enggak. Jadi sama ya. Sama, haknya sama. Kalau saya nggak membedakan antara wanita dan laki-laki. Berarti Bapak setuju ya dengan teori ini ya? Kalau wanita tuh sebenarnya bisa menjadi pemimpin yang sama gitu sama laki-laki. Sangat bisa. Betul. Oke, terakhir nih Pak. Menurut Bapak hal apa yang bisa menjadikan seseorang dapat dikatakan menjadi pemimpin yang baik atau berhasil? Pimpinan yang berhasil adalah yang bisa mengkopi dirinya pada bawahan. Jadi suatu sistem bisa bekerja tanpa kehadiran dia. Jadi dia turun ilmu, mengajarkan semua. Dengan pengalaman saya 30 tahun di sini, saya banyak staff saya yang sudah keluar. Banyak dari mereka yang begitu keluar ada peningkatan dari jabatan, dari salary. Jadi mereka tuh pada saat keluar, mereka tuh sudah jadi supervisor. Kalau di sini suka misalnya. Nah, sangat terharu sekali 2 bulan lalu ada mantan staff saya yang dulu saya bimbing, saya ajar keras, sekarang dia jadi manajer. Wow. Jadi dia telepon, dia dia bilang, Pak, makasih. Kalau nggak ada Bapak, saya nggak jadi orang gitu. Puji Tuhan saya sekarang jadi seorang manajer, Pak. Kapan-kapan kita ketemu ya, kita makan. Terharu saya. Kenapa? Karena dulu gini, jadi saya pernah road staff ada kalau salah 6-7 orang semuanya SMK. Oke, nggak apa-apa SMK dulu, yang penting kerja. Lalu saya minta mereka kuliah. Ya kan, ilmu itu penting. Upgrade pendidikan kamu. Mereka nurut, meskipun Pak saya nggak punya uang. Nanti gampang, kita pecahkan sama-sama. Dulu saya kasih bantuan, bukan diberi, tapi saya talangi SPP-nya dan mereka ganti setelah gajian gitu ya. Mereka berhasil. Jadi dari 6-7 orang itu mungkin ada sebagian besar jadi supervisor dan yang satu itu jadi manajer. Mereka berterima kasih sekali, dibilang kalau nggak ada Bapak saya masih luntang-lantung nih, jadi orang biasa. Jadi terima kasih, dulu sering istilahnya diomelin, dimarahi, tapi ternyata itu untuk kebaikan dia. Jadi seorang pemimpin berhasil apabila bawahannya juga berhasil. Itu aja. Dari bawahannya ya. Iya. Baik, Pak Syarif, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan wawancara ini. Dan kami dari mahasiswa Universitas Budi Dharma Tangerang mengucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.